Setelah pulang dan menunaikan sholat zuhur, Rania tertidur sejenak karena lelah fisik dan batin. Ketika matanya terbuka kembali, cahaya sore menelusup lembut lewat celah jendela kamar. Suasana hening membuat detak jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia menatap langit-langit kamarnya, dan rangkaian kejadian tadi siang berputar ulang tanpa ampun. Kata-kata pedas Davin, ponsel mahal, panggilan pelayan, suara resepsionis yang santai menyebut promosi 3 bulan lalu. Perlahan air mata menggenang. Tetapi kali ini bukan semata karena sedih, melainkan karena perasaan tertipu. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku menggantungkan seluruh hidup pada satu janji kosong? Di benaknya terbayang malam-malam ketika ia menyulam baju pesanan dengan mata perih. Uang ongkos yang ia sisihkan untuk keperluan Davin. Kuliah desainnya yang ia kubur dalam. Dan mimpi memiliki butik yang hanya ia bisikkan pada sehelai kain sambil menjahit. Semua pengorbanan itu ternyata tak ada artinya di mata suami yang kini menyebutnya pelayan. Tangan Rania terangkat menyeka pipi. Untuk pertama kalinya ia membiarkan pikirannya berkata lantang. Aku tidak bodoh karena mencintai, tetapi bodoh kalau terus membiarkan diriku diinjak. Aku bukan pelayan siapapun. Aku istri, manusia, dan perempuan yang punya mimpi. Jika Davin bisa berubah, aku pun bisa berubah. Bukan menjadi lebih sabar menunggu, melainkan lebih berani untuk bangkit. Di dada Rania sesuatu menggeser rasa pasrah. Bukan lagi harap akan janji Davin, melainkan tekad untuk menepati janji pada dirinya sendiri. Suatu hari aku akan kembali meraih pensil desain itu. Entah Davin ada atau tidak. Ia menarik napas panjang, berdiri lalu menatap mesin jahit tuanya di sudut kamar. Mesin itu berderit tapi masih setia, dan Rania tersenyum getir karena tahu setidaknya ada satu sahabat yang tidak pernah membohonginya. Sore itu, Rania mengambil buku sketsa usang dan membuka halaman kosong. Ujung pensilnya ragu sekejap, lalu mulai menari. Garis pertama terasa bergetar, tetapi setelahnya mengalir mantap. Bersama tiap goresan, Rania menuliskan sebuah keputusan yang tak terucap. Aku akan bangkit dengan atau tanpa dia. Pintu kamar terbuka perlahan memperlihatkan sosok Davin yang berdiri dengan raut wajah letih. Dasinya sudah dilonggarkan dan kemejanya kusut. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Mulai bulan depan aku akan bagi uang gaji secara adil nih ya, aku janji. Namun Rania yang sedang duduk di tepi ranjang tidak lagi mudah luluh. Tatapannya tajam menembus kebohongan yang mencoba dibungkus dengan kelembutan. Aku cuma mau tahu satu hal Davin, katanya dengan suara tenang namun penuh tekanan. Kenapa tidak sekarang? Kenapa harus bulan depan? Jangan-jangan karena uangmu sudah habis, kau transfer ke ibumu dan Devi ya? Raut wajah Davin berubah seketika. Ia menggeram. Suaranya naik 1 oktav. Diamlah. Aku baru pulang kerja nih ya. Apa susahnya sedikit mengerti? Aku capek. Rania menegang. Tapi ia tidak lagi takut. Oh, jadi hanya kamu yang boleh capek ya? Ucapnya pelan tapi tajam. Aku juga kerja Davin. Aku juga lelah. Tapi aku tetap masak, nyuci, ngurus rumah, dan berusaha tetap sabar. Davin terdiam sejenak, tapi Rania melanjutkan. Suaranya masih tenang namun tajam seperti pisau. Berapa sebenarnya gaji kamu sekarang, Davin? Dan sejak kapan kamu naik jabatan? Tatapannya menuntut kejujuran. Aku tahu jawabannya.
Tapi aku pengen dengar langsung dari kamu. Dari suamiku sendiri. Davin menghela napas. Menatap lantai. Itu bukan urusanmu, Nia. Bukan urusanku. Rania tertawa pendek getir. Aku istrimu. Davin, ini bukan cuma soal uang, tapi soal kejujuran. Soal pernikahan kita. Rania melangkah mendekat. Matanya menatap lurus ke arah jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangan suaminya. Dan jam tangan itu juga ponsel mahal yang kamu simpan di jasmu. Dari mana, Davin? Davin menarik napas panjang. Itu hadiah dari direktur karena aku berhasil bawa klien besar masuk ke perusahaan. Jawabnya dengan nada defensif. Itu penghargaan karena kejeniusanku. Rania tertawa kecil, getir. Memang Davin, kamu jenius. Itu alasanku kenapa dulu aku jatuh cinta. Sampai bodoh-bodohnya membiayaimu. Ujar Rania lirik. Tapi sepintar apapun kamu, kesuksesanmu hari ini juga berdiri di atas pengorbananku. Dan kau bahkan tak merasa perlu jujur pada orang yang sudah menyerahkan semuanya. Davin menengus, membalikkan badan sambil mengambil kunci motor dari meja kecil. Aku nginep di rumah ibu malam ini, katanya singkat tanpa menoleh. Aku butuh ketenangan. Rania hanya menatap punggung suaminya yang makin jauh dari apapun yang dulu ia perjuangkan. Saat pintu tertutup kembali, hening menyelimuti kamar. Tapi kali ini hening itu terasa seperti awal dari kebebasan yang pelan-pelan mulai ia rangkul. Bulan berikutnya, sesuai janji Davin, Rania diberi jatah lebih banyak dari biasanya. Jumlahnya cukup besar, bahkan untuk membeli beberapa potong baju baru dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus memotong uang dari hasil jahitnya. Saat menyerahkan uang itu, Davin berkata datar, kamu jangan protes lagi, belanjalah. Beli baju baru, biar kelihatan seperti istri orang kantoran, bukan pembantu. Rania tersenyum tipis getir. Kalau dari dulu kamu kasih uang segini setiap bulan, sudah pasti lemariku penuh dengan pakaian baru. Davin mendengus. Ini masih pagi dan kamu sudah menabuh genderang perang. Tidak bisakah kau mensyukuri atas pemberianku dan tidak terus-terusan mengungkit masa lalu? Rania hanya diam. Ia tak lagi ingin memperpanjang perdebatan yang selalu berakhir tanpa kejelasan. Setelah sarapan singkat, Davin bergegas pergi ke kantor tanpa menoleh ke belakang. Hubungan mereka tetap dingin. Sudah sebulan ini mereka pisah ranjang. Kata-kata yang dulu manis kini berubah jadi senyap, menyisakan ruang kosong di antara mereka yang tak kunjung terisi. Rania menggenggam uang pemberian suaminya. Ada sedikit rasa lega, tapi juga perih. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena ia tahu yang ia butuhkan bukan hanya uang, melainkan penghargaan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Sesuatu yang makin lama terasa makin jauh. Rania belum sempat menaruh piring ke rak cucian ketika suara langkah cepat terdengar dari arah pintu. Ibu Davin masuk tanpa mengetuk. Wajahnya menegang, matanya menatap Rania yang nyalang, membara dan penuh amarah. Rania! Suaranya lantang, tajam. Kamu ini ya, kurang ajar. Bener-bener gak tahu diri. Berani sekali kamu hasut anakku supaya jatah bulananku dikurangi. Dasar perempuan licik. Maaf Bu, ucapnya. Suaranya rendah tapi tegas. Saya tidak pernah menghasut siapapun. Saya hanya meminta hak saya sebagai istri. Apa itu salah? Ibu Davin melangkah maju. Jarinya menuding tajam ke arah Rania. Hak? Kau bicara hak, Rania? Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Kau dengar itu?
Aku yang melahirkannya, membesarkannya, merawatnya, dan aku lebih berhak Rania atas menatap Davin mertuanya daripada dengan mata berkaca-kaca. Namun wajahnya tetap tenang. Saya tidak pernah berniat merebut Davin dari ibu. Saya hanya ingin ia bersikap adil sebagai suami. Bukankah itu juga bagian dari kewajiban dan ajaran yang ibu tanamkan sejak kecil padanya? Ibu Davin mendengus, wajahnya memerah. Kamu memang pintar bersilat lidah ya. Baru dikasih uang sedikit sudah berani menantang ibu mertua. Rania menarik napas panjang. Saya tidak menantang ibu. Tapi kalau ibu datang ke rumah ini hanya untuk menyalahkan saya dan menuduh yang tidak-tidak, saya harus bicara. Saya sudah terlalu lama diam. Kamu bicara seolah-olah kamu yang paling berjasa dalam hidup Davin, seru ibu Davin. Rania menatap ibu mertuanya lurus. Saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan ibu, tapi saya juga ingin diakui bahwa saya ada dalam proses panjang hidup Davin. Saya bukan seorang asing di rumah ini, Bu. Saya istrinya, bukan tamu. Ibu Davin menunjuk wajah Rania dengan gemetar. Kau makin ngelunjak, tak tahu sopan santun. Percayalah, aku akan buat Davin ninggalin kamu. Di luar sana banyak perempuan yang jauh lebih baik dari kamu yang rela ngantri jadi istrinya. Rania menatap tajam, air matanya tak jatuh kali ini. Kalau memang Davin lebih memilih mereka, silahkan. Silahkan, Bu. Saya tidak akan menahan seseorang yang tak lagi menganggap saya sebagai istri. Tapi selama saya masih di sini, saya berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Ia lalu membuka pintu rumahnya. Kalau ibu sudah selesai bicara, silakan keluar dari rumah saya. Saya ingin menjaga kewarasan saya. Ibu Davin melotot. Suaranya meninggi, penuh amarah. Dasar perempuan tak tahu diri. Kau pikir siapa dirimu sampai berani menyuruh mertuamu keluar dari rumah ini? Rania berdiri tegak. Wajahnya dingin namun tenang. Saya hanya meminta ibu menghargai rumah saya. Kalau ibu datang dengan niat menyakiti hati saya dan mencaci maki tanpa alasan, maka saya berhak untuk membela diri. Ibu Davin tampak terkejut, kemudian mendesis marah. Kau berani membantah sekarang ya? Rania menatap ibu mertuanya tanpa getar. Saya hanya memperlakukan ibu seperti bagaimana ibu memperlakukan saya. Saya diam bukan berarti saya tak bisa bicara. Tapi hari ini saya memilih untuk tidak membiarkan siapapun menginjak harga diri saya lagi. Termasuk ibu.